Selanjutnya yang sudah dinanti-nanti adalah materi dari narasumber pertama, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DIA, bertemakan inspirasi, meningkatkan jumlah pendaftar mahasiswa baru dan kualitas kampus. Tentu Pak Nuh sebagai tokoh bangsa dan pimpinan bagi segenap sivitas akademika di Surabaya hingga saat ini adalah sosok yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Kami di Sevima sebagai vendor, sebagai mahasiswa dan alumni yang banyak sekali bagian dari kami ijazahnya ditandatangani Pak Nuh saat berkuliah di ITS, selalu belajar banyak tentang pengembangan teknologi dan pendidikan dari beliau. Terlebih, webinar ini adalah kedua kalinya Pak Nuh berkenan hadir di webinar Sevima. Apabila harus menggarisbawahi satu profil dari Pak Nuh, bagi kami adalah bagaimana Pak Nuh yang telah lama berkhidmat untuk kemajuan pendidikan tinggi, selalu menorehkan tinta emas di setiap langkah pengabdian beliau. Keahlian dan pengalaman Pak Nuh di bidang pendidikan, dilengkapi dengan kapasitas keilmuan yang luar biasa di bidang komunikasi, juga dapat menjadi ilmu luar biasa bagi kita dalam webinar siang hari ini. Pak Nuh sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan sebagai Ketua Dewan Pers pada tahun 2019 sampai 2022, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ilmu seputar kombinasi komunikasi dan pendidikan inilah yang sedang sangat dibutuhkan para pimpinan dan sivitas akademika dalam rangka mencari mahasiswa baru. Proses PMB ini sangatlah sulit, terlebih bagi kampus-kampus yang relatif kecil. Pada Bapak Ibu yang ada dalam Zoom kali ini dan dimanapun berada, dalam melaksanakan PMB berjuang untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu meningkatkan angka partisipasi kuliah dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan inspirasi dari Pak Nuh hari ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar untuk meraih hasil terbaik di penerimaan mahasiswa baru. Demikian perkenalan singkat kami atas narasumber. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DIA, kami persilakan. Terima kasih Mas Ilham. Mohon maaf, suara bisa didengar dengan baik? Alhamdulillah, sakit Prof. Makasih banyak Mas Ilham dan teman-teman Sevima, Mas Ubey, saya manggilnya begitu, dan tentu teman-teman dari perguruan tinggi, dari berbagai daerah dan dari berbagai status, baik yang institut, akademi, universitas maupun apalagi lah, gitu ya, sekolah tinggi dan sebagainya. Tentu alhamdulillah bersyukur betul kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka untuk berbagi ya, pengalaman, berbagi pengetahuan, dan juga tidak harus dari saya pun juga ingin mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari para peserta yang sekarang kalau di Zoom ini tercatat 356 dan sekarang 357, nampaknya terus bergerak ke bertambah. Izinkan saya juga menyampaikan rasa terima kasih pada teman-teman Sevima yang ikut membangun atmosfer, sekaligus juga ikut menumbuhkan sistem pengelolaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Siapapun dan berapapun besarnya kontribusi terhadap dunia pendidikan itu punya makna yang luar biasa. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih pada Sevima, rasa terima kasih kepada panjenengan semua yang mengelola dunia pendidikan tinggi di masing-masing daerah. Ada 3 hal barangkali yang saya ingin berbagi dengan panjenengan semua, yaitu yang pertama, bahwa negara itu, kualitas negara itu sangat dipengaruhi oleh kualitas warga negaranya. Ya. Jadi kalau warga negaranya itu orang baik-baik, insya Allah yang namanya negara Indonesia yang kita cinta ini itu pun juga akan menjadi negara yang baik. Demikian juga satu institut, satu universitas, satu organisasi itu akan menjadi organisasi yang baik ya kalau warga dari organisasi itu, warga dari kampus itu memang orang-orang yang terbaik. Termasuk juga kalau ditarik
ke urusan rumah tangga atau keluarga. Keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik kalau keluarga itu, ibu, bapak, anak, dan seterusnya itu orang-orang yang terbaik. Nah, kalau ditarik lagi, Mas Ube, jadi negara itu tergantung dari warga negaranya, ya. Warga negara tadi itu baik atau tidak tergantung dari pendidikannya. Itu. Jadi pendidikan ini menjadi kata kunci kalau kita ingin membangun bangsa dan negara. Sudahlah, enggak usah pakai teori macam-macam, ya. Percayalah, yakinlah bahwa kunci Indonesia ke depan itu tergantung dari pendidikan yang kita lakukan sekarang ini. Karena apa? Karena masa itu pada dasarnya dibagi 3. Ada masa depan, ada masa kini, dan ada masa lalu. Masa depan akan menjadi masa kini. Masa kini akan menjadi masa lalu. Sehingga siapa saja yang tidak mengurusi, yang tidak mau memperhatikan masa depannya, maka pada gilirannya dia tidak punya masa kini. Nah, pendidikan itu pada dasarnya adalah menyiapkan masa depan. Ya, menyiapkan masa depan. Oleh karena itu, kalau kita kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan, artinya kita pun juga kurang memberikan perhatian terhadap masa depan itu, dan pada gilirannya, ya mau tidak mau, pada saat masa kini nanti kita akan tidak punya apa-apa. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat dan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah mempersiapkan masa depan bangsa ini dengan baik. Tentu pendidikan tidak hanya cerita tentang masa depan, tapi juga cerita tentang masa kini, tapi juga cerita tentang masa lalu sebagai satu kesatuan utuh sistem peradaban yang kita alami ini. Jadi tidak boleh dalam dunia pendidikan itu terputus. Tidak mau memikirkan masa depan, hanya memikirkan masa kini saja. Artinya materi-materi yang kita sajikan itu haruslah materi-materi yang memang untuk masa kini, tetapi ada yang bisa mengantisipasi the future trend. Ke depan itu seperti apa? Ilmu apa yang kira-kira harus kita siapkan untuk anak-anak kita supaya dia bisa memahami, mengikuti masa depan itu. Tapi demikian juga tidak boleh melupakan masa lalu itu. Oleh karena itu, masa lalu pun juga harus menjadi bagian dari sistem peradaban itu. Karena kalau kita tidak memberikan perhatian terhadap masa lalu, itu maknanya kita harus belajar dari nol lagi, dan itu cost. Ya, dengan kita mempelajari masa lalu, learning proses kita itu akan bisa lebih pendek. Dan tidak mungkin di dalam dunia pendidikan itu mengabaikan masa lalu. Tidak mungkin. Jadi Mas Ube, ya Mas Pranata, kalau panjenengan sekarang belajar matematika misalkan gitu, matematika itu ditemukan oleh sekian ratus tahun yang lalu. Ya, masa lalu. Ya, oleh karena itu prinsip dasarnya adalah menyatukan keutuhan dari masa ke masa itu. Jangan sampai kita hanya mengandalkan pendidikan itu yang penting ke depan, yang penting ke depan. Enggak. Ke depan iya tentu penting, sekarang ini tentu iya penting, dan masa lalu itu pun juga bagian yang penting untuk menyatukan, membangun satu sistem peradaban. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak sekalian, di dalam sistem pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, itu berlaku closed loop, satu lingkaran tertutup. Ya, jadi output itu tidak mungkin terjadi ujuk-ujuk output tanpa ada input. Dari input itu kita kelola di dalam satu proses, akan jadi output. Outputnya ini nanti harus kita pakai untuk mengevaluasi sebagai feedback, memperbaiki inputnya tadi itu. Memang berlaku hukum yang sangat sederhana. Kalau kualitas inputnya itu baik, maka kemungkinan besar outputnya pun juga baik. Karena inputnya baik. Tapi kalau inputnya itu garbage, ya mohon maaf, tidak baik, sampah, maka kemungkinan besar
outputnya adalah sampah. Tapi saya tidak punya atau tidak 100% setuju dengan pandangan itu. Ya, tidak 100% setuju. Artinya apa? Justru dari input yang tidak baik inilah, kalau kita bisa mengelola dengan baik, sehingga outputnya baik, itulah plus-plus panjenengan. Tapi kalau inputnya sudah baik, outputnya baik, ya sudah biasa aja itu. Ya sudah biasa aja. Oleh karena itu, karena panjenengan semua adalah kelompok atau bagian dari orang-orang yang luar biasa, dan kita pun juga memahami tentang disparitas, artinya di negeri ini tuh tidak sama kualitas itu. Ya, baik yang dari sisi jenjang siapa yang pengelolanya, artinya negeri swasta, atau dari sisi struktur sosialnya, kaya miskin, atau dari sisi geografinya, di daerah tertentu dengan daerah yang lain, dan seterusnya, itu yang kita pahami sekarang ada disparitasnya. Nah, kita sebagai orang yang pintu terakhir, jadi pendidikan tinggi itu pintu terakhir itu. Ya, kalau salah di dalam pendidikan dasar masih bisa diperbaiki di pendidikan menengah pertama, SMP taruhlah begitu. Kalau ada kesalahan di SMP, kekurangan di SMP, bisa diperbaiki di SMA, MA, atau SMK. Kalau kesalahannya di perguruan tinggi, ya siapa yang memperbaiki? Ya, masyarakat akhirnya. Ya, jadi kalau kekurangan di SMA, SMK, MA bisa diperbaiki di perguruan tinggi. Di SMP diperbaiki di SMA. Tapi kalau perguruan tinggi, siapa yang akan memperbaiki? Yang akan memperbaiki adalah masyarakat. Akhirnya apa? Masyarakat jadi beban. Ya, kita akan jadi beban masyarakat. Oleh karena itu, fahamnya adalah jadikan penerimaan mahasiswa baru ini sebagai input. Terima saja apa adanya. Tentu kita ingin menerima yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, supaya energi kita untuk mengelolanya itu sedikit. Tetapi percayalah, kalau kita berniat yang baik, bismillah, ya, saya ini ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, siapapun inputnya, karena ini bagian dari tanggung jawab, maka input apapun harus kita kelola dengan baik, sehingga yang fleksibel ada di proses. Kalau mendidik anak-anak yang seperti A begini, modelnya A. Mendidik anak-anak seperti B ini, modelnya B. Sehingga yang perlu kita siapkan, bagi panjenengan semua para pengelola, ini item yang kedua adalah adaptability process. Ya, jangan menggunakan mono, satu-satunya cara, jangan. Tetapi panjenengan bisa menyiapkan stratifikasi kualitas dari mahasiswa baru panjenengan A atau B atau C, maka cara yang terbaik untuk A seperti apa, untuk B seperti apa, untuk C seperti apa. Demikian dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita itu mengenal apa yang namanya image, ya, image, citra, ya, dengan substansi. Ya, mana yang penting, substansi atau citranya? Karena ada kalanya satu perguruan tinggi itu kualitasnya sangat bagus, tetapi citranya tidak begitu bagus. Tapi ada kalanya perguruan tinggi itu sebenarnya kualitasnya tidak begitu bagus, tapi citranya yang luar biasa. Nah, oleh karena itu mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah dua-duanya. Substansinya bagus, pencitraannya pun juga bagus. Dua-duanya. Tidak harus kita pertentangkan. Ya, tidak harus kita pertentangkan. Sehingga dalam bahasa lapangan gitu, ada acting, ada action. Ya, acting sama action. Acting itu gaya-gayaan aja. Image. Ya, tapi action itu the real activity-nya itu apa? Dua-duanya penting. Ada kalanya orang hanya bisa berakting saja, kayak ya oh begitu. Tapi yang dilakukan aksinya tidak ada apa-apanya. Tapi ada orang yang aksinya luar biasa, kerjanya luar biasa. Tapi image-nya tidak dapat. Saya kira ini pun juga rugi. Oleh karena itu, baik dari sisi substance, kita perbaiki terus, kita tingkatkan. Tapi dari image, ya citranya,
Dan jangan dianggap pencitraan itu jelek, enggak. Ya, sepanjang itu untuk kepentingan kebaikan, maka pencitraan sebagai bagian dari mengangkat yang namanya substance tadi itu menjadi satu kebaikan pula. Itu yang ketiga, menggabungkan antara substansi, proses pembelajarannya luar biasa baiknya di perguruan tinggi panjenengan, tetapi juga image-nya juga bagus. Disinilah pentingnya yang keempat, marketing. Ya, pentingnya marketing. Tanpa ada marketing, maka kita tidak bisa mempromosikan perguruan tinggi kita dengan baik. Orang lain belum tahu persis, tetapi juga belum bisa mempromosikan kekhususan, keistimewaan dari perguruan tinggi kita. Sehingga dari sini marketing perguruan tinggi itu menjadi penting, wabil khusus bagi teman-teman yang ada di swasta. Ya, teman-teman yang mengelola program studi atau departemen yang tertentu. Jangan dikira perguruan tinggi negeri itu tidak perlu atau tidak harus melakukan promosi, tetap dia harus. Nah, sekali lagi untuk mencari apa? The best of the best. Nah, kita pun juga yang hadir di sini, mungkin kebanyakan teman-teman di swasta, itu pun juga harus terus berpromosi. Bukan sekedar mencari yang the best of the best tadi itu, tetapi memperkenalkan ya keunggulan-keunggulan dari apa? Dari kampus yang kita kelola itu. Tetapi kalau promosinya itu terlalu berlebihan, melebihi ketidakwajaran dari substansi yang ada di perguruan tinggi itu, maka nanti akan terjadi adalah backfire. Ya, justru akan melingkung kita sendiri. Karena promosi yang kita sajikan itu tidak sesuai atau jauh dari realitas apa yang ada di kampus kita. Yang kelima, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, memang benar untuk mencari mahasiswa baru yang terbaik itu penting, iya. Itu iya. Memang benar kita harus mencari jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya, itu penting, itu iya. Karena kalau kita tidak punya mahasiswa, terus mau diapain? Ya kan? Oleh karena itu, ciri yang paling bagus untuk menentukan, paling gampang untuk menentukan perguruan tinggi itu hidup, karena perguruan tinggi itu saya coba bagi ada 3 macam, Mas Ilham. Jadi ada perguruan tinggi yang kita dirikan, begitu kita dirikan tidak lama ketemu ajalnya, mati dia. Ya. Ada perguruan tinggi, begitu kita dirikan, dia hidup. Tapi hidupnya stunting. Tidak besar-besar, ya segitu-gitu aja. Stunting, kuntet, cara-caranya. Tapi ada pendidikan yang begitu kita dirikan, terus naik, berkembang. Tentu yang kita pilih bukanlah nomor 1. Yang begitu lahir tidak lama, taruhlah 4-5 semester atau 1-3 tahun, sudah ketemu ajalnya, meninggal. Karena input berikutnya lagi tidak ada. Ya, input berikutnya lagi tidak ada, sudah terputus. Tapi kita pun juga tidak ingin mengelola perguruan tinggi yang stunting. Dari dulu ya gitu-gitu aja. Tidak naik, tidak turun, bahkan cenderung turun. Oleh karena itu sekali lagi yang kita inginkan adalah mengelola perguruan tinggi yang seperti yang ketiga tadi itu. Tumbuh, dan seterusnya. Untuk itu yang keenam, gimana caranya ya supaya perguruan tinggi yang kita kelola itu tumbuh dengan baik. Yang pertama, mana yang harus didahulukan? Input atau output? Ya. Yang kita dahulukan dua-duanya secara paralel. Tapi sekali lagi, input apapun yang kita terima, ya, yang sudah masuk di perguruan tinggi kita punya kewajiban secara moral, kita punya kewajiban secara bisnis untuk apa? Untuk menjadikan input tadi itu menjadi output yang terbaik. Dari situlah, maka begitu ada output yang terbaik, maka dia akan menjadi jurukam kita, menjadi juru kampanye kita. Juru kampanye yang terbaik adalah dari alumni, bukan dari promosi yang ditempel-tempel atau yang diberitakan dan sudah itu baik,
tetapi yang terbaik adalah dari alumni. Sehingga kalau lulusan dari perguruan tinggi panjenengan semua itu yang terbaik, maka ini akan jadi juru kampanye perguruan tinggi kita sendiri, akan menjadi marketing manajer yang luar biasa. Sudahlah, yakinlah. Seperti saya ini misalkan, saya lulusan ini, dan seterusnya. Itu karena lulusannya pada terpandang. Ya, begitu ada lulusan terpandang, dari mana dia? Dari Universitas X. Dari mana dia? Dari Institut A. Dari cerita-cerita seperti itu, maka itu akan bisa menaikkan leverage dari kita. Oleh karena itu, input ini menjadi penting tetapi tidak serta-merta. Sehingga perlu kita kembangkan paradigma dalam mengelola perguruan tinggi. Itu ada paradigma input base yang berbasis pada mahasiswa baru, ya, tetapi itu bukan serta-merta. Harus digeser lagi mindsetnya ke output base, yaitu berbasis pada alumni, pada keluaran, pada hasil dari perguruan tinggi tadi itu. Tapi itu pun juga belum selesai. Harus kita lakukan pergeseran berikutnya lagi, yaitu outcome base, dampak, peran dari perguruan tinggi kita itu seperti apa di masyarakat. Untuk membedakan output base sama outcome base, ya, keluaran sama dampak itu mudah sekali sebenarnya ilustrasinya. Jadi kalau kita diminta membangun jembatan yang panjangnya 1000 meter dan anggarannya disiapkan taruhlah di situ 10 miliar, maka kita begitu bisa membuat jembatan panjangnya 1000 meter dan biayanya 10 miliar atau berapa miliar, maka itu output. Tetapi kalau outcome tidak hanya itu. Panjenengan disuruh membuat satu jembatan panjangnya 1000 meter. Anggarannya 10 miliar. Oke, bangun di koordinat A. Mas UB perintahnya juga sama. Bangun di titik atau di koordinat B. Yang tadi di koordinat A. Itu outcome-nya, dampaknya bisa berbeda. Ya, meskipun sama-sama hasilnya itu 1000 meter jembatannya panjangnya dan uang yang dibutuhkan sama-sama 10 M. Tapi karena yang A tadi itu lokasinya atau koordinatnya itu jarang orang lewat, ya jarang orang lewat, maka tentu dampaknya berbeda dengan di koordinat B yang di situ trafiknya banyak sekali, besar sekali, sehingga yang bisa merasakan manfaatnya semakin banyak. Dari situlah berarti dampaknya pun juga semakin besar. Nah, pendidikan juga seperti itu. Ada kalanya masing-masing mengeluluskan 1000 orang alumni. Yang satu lagi juga 1000 orang alumni. Tetapi itu kalau dari output sama, tetapi dari dampaknya bisa berbeda. 1000 alumni yang pertama tadi itu orang-orangnya punya kepekaan sosial yang luar biasa. Sehingga misalkan yang sekarang ini, kita sedang menghadapi yang namanya PMK, ya penyakit mulut dan kuku, hewan-hewan, ya peliharaan kita misalkan. Yang sekarang orang bisa dibayangkan orang melihara sapi itu mulai kecil sampai besar, akhirnya berharap menjelang Idul Adha nanti itu bisa dijual dengan harga yang luar biasa. Tapi begitu kena PMK yang seperti yang sekarang ini, habis harapan itu. Nah, bagi perguruan tinggi, khususnya yang punya perguruan tinggi di bidang kedokteran hewan, maka ini harus jadi satu gerakan. Ya, satu gerakan. Ada kepedulian yang luar biasa untuk menyelamatkan tanda petik si hewan-hewan yang terkena PMK tadi itu. Demikian juga secara sosial, itu dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, insya Allah kalau panjenengan mampu menggeser dari input base semata-mata ditentukan oleh inputnya, mencari mahasiswa sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya itu oke, tetapi bukan itu yang kita cari. Ya, yang kita cari adalah outputnya seperti apa. Yang kita cari lagi dampaknya seperti apa. Yang paling akhir, kalau kita lihat marketing yang sekarang, tentu dan eranya era digital, maka manfaatkan betul
ya digital marketing itu. Ya, bukan berarti kita meninggalkan yang marketing konvensional. Saya kira tetaplah itu dilakukan karena memang ada sebagian masyarakat kita masih belum migrasi, ya masih di wilayah konvensional. Maka ini pun juga jangan ditinggal. Sehingga kampanye kita ya tetap ada kampanye konvensional, tetapi ada sebagian masyarakat kita yang sudah migrasi, sudah pindah ke era digital, khususnya anak-anak digital native. Maka cara pendekatannya pun juga harus berubah, ya harus menggunakan karakteristik-karakteristik yang berlaku di dunia digital. Saya kira itu Mas Ilham yang bisa saya berbagi dengan panjenengan semua, dan sekali lagi apa yang panjenengan lakukan itu sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilepaskan tesis utamanya tadi itu. Ya, kualitas negara bangsa Indonesia sangat tergantung dari kualitas warga negaranya atau kita semua. Kualitas dari warga negara itu sangat tergantung dari kualitas pendidikan kita. Nah, sampai semua itu sudah memasuki wilayah untuk meningkatkan kualitas SDM tadi itu melalui pengelolaan di dunia pendidikan tinggi masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf karena khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.